Itu seperti ini. Cara mencari ya, kita sudah mulai untuk mencari. Kita sudah mulai untuk mencari. Kalau linknya itu di CIS BKKBN. Ini ya, linknya cisbkkbn.go.id. Ini sudah saya rekam, nanti bisa dilihat. Nah, kemudian kalau sudah, wah maaf Mbak, CIS BKKBN-nya itu baru dibenahi ternyata. Besok ya, coba di masing-masing mahasiswa di CIS BKKBN. Kemudian sambil ngikutin, sambil dengerin saya, sambil ngikutin. Nah, di sini ternyata CIS BKKBN-nya baru proses perbaikan. BKKBN. Sebentar. Nah, biasanya di sini nih, di publikasi. Nanti bisa juga kalian masuk ke BKKBN, kemudian di Litbang, di sini ada materi, kemudian ada hasil penelitian. Contoh hasil penelitian. Sebentar ya, loadingnya lama. Nah, dari sini nih, dari sini kalian bisa melihat hasil publikasi dari beberapa orang. Langsung klik nih. Nah, tapi sebenarnya kalau dari BKKBN sendiri itu tadi di linknya adalah di CIS BKKBN, di situ banyak sekali hasil penelitian-penelitian yang ada. Nah, kalau di sini tinggal kalian tinggal dicari. Jadi misalnya search di sini, tinggal di search. Mau cari apa? Contohnya seperti itu. Abstraknya kalau di sini kan hanya abstraknya. Atau mau mencari judul jurnalnya di link yang lain, di sini tinggal dituliskan misalnya. Nanti bisa dicoba sendiri-sendiri ya. Contohnya apa nanti di searching. Nah, terkait dengan literatur untuk yang BKKBN jelas tidak? Jelas? Jelas, Bu. Oke, jadi nanti tinggal buka aja linknya BKKBN, kemudian nanti dicari di jurnalnya, tetapi saya ingatkan bahwa di BKKBN itu sebenarnya yang banyak sekali ada itu di JIS BKKBN. Tadi malam itu saya membuka, itu masih bisa, tapi ternyata baru proses perbaikan hari ini. Kemudian kita buka lagi nih, contoh buka lagi di WHO. BKKBN, WHO, nanti saya kalau ada yang kurang di ini ya disampaikan ya. WHO. Nah, di WHO di sini biasanya masuk ke data. Nah, di data. Data yang mau kita cari kalau di WHO itu kebanyakan itu lebih ke data dari hasil-hasil yang sudah disurvei. Jadi nanti maunya terkait apa tinggal dicari di sini. Contoh nih data mortality atau kematian atau data kesehatan di sini. Nah, di sini ada publikasi juga nih Global Health Observation. Di sini klik aja publikasi. Nah, tinggal aja dicari. Mau cari yang mana? Ini. Kalau ini tidak ada carinya di data search misalnya. Tinggal dicari. Misalnya terkait dengan terkait dengan stunting ya. Coba stunting in child. Nih, ini mau apa tema? Tinggal diklik topiknya, indikatornya, atau metadatanya, atau country profilnya. Sure. Nah, tinggal dilihat nih. Dapat ya di sini datanya seperti apa. Nah, di sini topik, presentasi, definition, kemudian nah di sini ada link-linknya terkait link-link. Jadi ketika misalnya mau cari WHO, di WHO itu lebih ke link data. Jadi data-data yang terkumpul untuk riset. Setelah data dikumpulkan nanti baru ada penelitian. Biasanya kan kita merujuk, oh WHO itu bilang sekian loh datanya. Itu terkait dengan literatur terkait di WHO. Tinggal buka aja WHO open access. Tidak perlu Gmail dan yang lain atau email, masukkan email. Kemudian setelah WHO itu apa ya tadi Mbak?
Sebentar. BKKBN sudah, WHO, kemudian Kemenkes. Oh iya, Google Scholar nanti dulu, karena rada rigid. Yang rigid kita anu nanti. Apa tadi Mbak? Kemenkes ya? Menkes nih Bu. Kemenkes. Nah, kalau Kemenkes, BKKBN itu hanya tinggal klik. Nah, nih langsung ada publikasi data dan informasi. Nah, tinggal ini lihat promosi, pusat krisis kesehatan, ini di panduan laporan keuangan, pusat data dan teknologi, profil kesehatan kan biasanya kita ketika mau membuat bab 1 itu ada latar belakang ya. Itu kan biasanya kita melihat dulu profil kesehatannya seperti apa di Indonesia. Jangan ke luar negeri kalau kalian itu penelitiannya di Indonesia ya. Kita nggak perlu ke luar negeri, tapi kalau Indonesia, ya Indonesia, kemudian mengerucut ke provinsi mana, daerah mana yang akan kita teliti. Nah, di sini kalau di Kemenkes itu sudah ada nih profil kesehatan Indonesia. Nah, di profil kesehatan itu bahkan yang 2021 itu sudah ada, kok nggak bisa di-download ya. Di sini mungkin ada yang nyunyu ini entah punya saya atau seperti apa ini ya. Nah, di sini info datin vaksinasi COVID, info HIV. Nah, di sini silakan untuk diklik. Kok punya saya nggak bisa. Nah, mungkin yang kemarin memang ada beberapa file yang kadang itu bisa dibuka, kadang belum dirilis. Seperti itu. Nih, link tidak bisa ditemukan. Berarti belum ada. Kadang kalau di Kemenkes itu untuk publish-nya itu biasanya itu agak lama. Jadi datanya agak lama. Kemudian ada juga di BPPS. Apa itu namanya? Badan Pusat Statistik. Terus Badan Pusat Statistik itu di sini ada publikasi BPS. Nah, di sini nih di sini, laporan keuangan. Di sini dilihat tahun berapa kita mau cari, tahun 2021 stunting. Oh, berarti tidak ada ketika kita mau mencari itu. Terus misalnya kematian itu. Oh, berarti belum ada. Kok malah nggak ada ya? Biasanya ada di sini. Nanti sambil dipublikasi. Berarti dia hanya adanya yang di sini, Mbak. Dia belum dikelompokkan. Banyaknya adalah perdagangan. Terus publikasi, apalagi ya? Ternyata untuk pusat statistik ternyata sekarang lebih banyak di ekonomi sama pertanian. Berarti kalau dulu itu BPS itu mencakup seluruhnya ya, mencakup seluruh aspek, ada pertanian, kesehatan, tetapi ternyata sekarang kan sudah ada perkembangan bahwa dia lebih ke sosial dan kependudukan ini. Nih dilihat di sini. Kalau dulu nih. Judul tabel dilihat, contoh indikator kesehatan. Nih bisa dilihat di sini ya. Untuk BPS jelas. Badan Pusat Statistik. Mbak Lindi, jelas Mbak Lindi? Iya Bu, jelas Bu. Oke, yang lain jelas? Jadi Jelas Bu. apa yang kita itu ketika melakukan literatur search itu ada beberapa yang kita kan butuh data. Data itu biasanya dari WHO, Badan Pusat Statistik, Kemenkes, kemudian BKKBN. Kalau BKKBN itu biasanya sudah dalam bentuk dia melakukan penelitian kemudian dipublish. Tapi kalau BPS itu masih ada data mentah. Itu. Terus kemudian ketika kalian besok mau melakukan penelitian dengan data sekunder,
mau lihat ataupun mau mencari di Badan Pusat Statistik itu ada di Ring Road dekat UMY itu kalian boleh ke sana. Itu kemudian apalagi sekarang terkait dengan Google Scholar. Oke, terkait dengan Google Scholar. Google Scholar. Nah, ini di Google Scholar itu agak lebih bukan rigid. Yang tadi itu nggak rigid, tapi kita nggak bisa langsung nemu clue-nya, jadi nggak langsung spesifik. Nah, kalau di Google Scholar itu sudah mulai agak spesifik cara mencarinya. Nah, ini kalian harus punya dulu Gmail biasanya. Kemudian klik di bagian sini, kemudian penelusuran lanjutan. Nah, di sini dengan semua kata contoh hubungan stunting itu apa ya? Dengan apa ya? Hubungan anemia pada ibu hamil dengan kejadian stunting. Saya ini. Kemudian dengan kata frase misalnya stunting pada balita. Minimal satu kata stunting misalnya, tanpa kata. Dimanapun dalam artikel. Jadi nanti ketika kalian mau mencari melalui Google Scholar itu mau judul penelitiannya atau sampai hanya yang penting dia membahas stunting walaupun judulnya agak berbeda. Kan kadang ada ya orang meneliti itu beberapa faktor. Nah, di situ kadang nggak tersebut nih stuntingnya, mungkin hanya faktor-faktor faktor-faktor yang menyebabkan gizi kurang misalnya atau contohnya misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi stunting. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi stunting padahal di situ kalian kan judulnya hubungan anemia pada ibu hamil dengan kejadian stunting. Jadi nanti kalau misalnya kalian klik dimanapun dalam artikel, walaupun di judul itu tidak ada ibu hamil anemia, tetapi di dalam artikelnya itu ada dia menyebutkan ibu hamil anemia, dia akan tampil semuanya. Tapi kalau kalian mau cari spesifik misalnya untuk keaslian penelitian, berarti kan dalam judul artikel. Sehingga nanti ada judul-judul artikel yang terkait dengan apa yang akan kalian teliti itu akan muncul dan bisa dicek, dibaca dulu apakah relevan untuk kalian ambil sebagai keaslian penelitian. Kemudian kembali artikel yang dituliskan oleh misalnya siapa, contoh penulisnya. Kalau kalian pernah nih membaca abstraknya, tetapi nggak ada full papernya, itu bisa ditulis misalnya Dwi Ernawati misalnya. Kemudian mau dari tahun berapa, misalnya 2018 ya sampai 2022 misalnya. Kemudian kita share. Nah, ternyata hanya ada ini nih, hanya ada 2 atau lihat semua hasil. Nih, hanya ada 4, misalnya seperti itu. Untuk Google Scholar bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kemudian kalau sebaiknya saya sarankan kalau penelitian stunting itu jangan terlalu jauh, atau ketika mencari ini jangan yang tahun 2010 sampai 2022. Tetapi paling enggak 5 tahun dari tahun ini. Misalnya itu. Tapi kok hasilnya sedikit, bolehlah ditambahkan 7 tahun atau maksimal 10 tahun. Tapi kalau 10 tahun kadang sudah nggak relevan. Kemudian ini sudah, mohon maaf ya Mbak, ini agak berisik ya. Terus terdengar ya, tapi suara saya ya? Dengar, Bu. Bu. Oke. Tak pindah aja. Maaf, Bu, nggak berisik, Bu. Berisik banget nggak, Mbak? Enggak, Bu. Enggak toh, alhamdulillah. Sip. Nah, terus habis ini sekarang terkait dengan kita mencari di PubMed
atau di yang apa bahasa Inggris gitu. Nah, sekarang saya mau menampilkan dulu terkait dengan PPT-nya. Mana ya? Sebentar ya, Pak. Nah, di sini ya, terlihat ya? Terlihat. Oke. Nah, kita review sebentar terkait dengan apa penelusuran bukti ilmiah. Ini adalah yang dibuat oleh Pak Sukirno. Beliau itu sebagai apa itu di UGM ya, sebagai untuk statistik di UGM. Nah, di sini ada dari Pak Sukirno itu kemarin ya saya review apa materi yang kemarin. Jadi latar belakangnya akses informasi, ledakan informasi lebih dari 2 juta. Hasil penelitian kesehatan diterbitkan per tahun itu hanya 50% laporan penelitian kesehatan. Jadi banyak yang meneliti itu tapi nggak dipublikasikan. Karena kesibukan kerja. Tujuan ini untuk mengenali jenis pertanyaan klinis, mengenal sumber informasi, menunjukkan bagaimana mencari bukti ilmiah dalam database. Ini nggak perlu Cochrane, tapi kita nanti ke PubMed aja. Kalau Cochrane nanti butuh login. Kemudian unsur-unsur dalam praktek evidence-based midwifery atau ada kompetensi klinis, bukti ilmiah, kondisi pasien. Tahapannya seperti yang saya paparkan kemarin, kita mencari pertanyaan klinis dulu, menelusuri bukti, mengkritisi bukti, menerapkan bukti, mengevaluasi. Kemarin sudah saya sampaikan ya, kita mungkin hanya sampai ke menelusuri bukti. Terus langkah penelusuran seperti yang kemarin, mengidentifikasi jenis pertanyaan klinik, memformulasikan dalam PICO, menentukan istilah pencarian, mengembangkan strategi pencarian, menentukan atau memilih sumber bukti ilmiah, melakukan penelusuran dan pencarian bukti ilmiah. Jenis pertanyaan ada temari terapi, prognosis, etiologi, diagnosis. Kemudian contohnya kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan ibuprofen dengan penurunan panas. Nah, ini sudah kemarin. Nah, kemudian sekarang kita kan mau mencari bukti ilmiah nih. Satu, istilah pencarian bersifat spesifik atau khusus. Istilah tersebut merupakan kata yang sudah dibakukan, misalnya tajuk subjek yang disusun oleh National Library atau NLM yang dikenal dengan Medical Subject Heading atau MES. Kemudian MES tersedia di database The Cochrane Library maupun PubMed. Gunakan MES sebelum memulai pencarian untuk mendapatkan kata baku yang tepat. Nah, di sini yang kemarin itu banyak sekali yang kita bingung. Bu, misalnya nih, children itu persamaannya apa? Kemudian ibu bersalin itu persamaannya apa? Nah, itu yang kita harus cari dulu sebelum kita masuk ke PubMed, gitu ya. Nah, gimana cara mencarinya di sini? Nanti kalian mencari. Nah, di sini ditulis MESH. MES, MESH, MES. Di sini ya. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, klik di sini. Nah, nanti kalian yang sudah membuat PICO untuk masing-masing individu, cari dulu nih untuk istilah apa? Istilah persamaannya di MES. Ini, boom. Klik. MES. Nah, di sini contoh apa? Misalnya, contoh yang sudah dibuat. Contoh Mbak Lindi, Apa Mbak Lindi yang punyamu? Katanya apa kata? Breastfeeding, breast care, Bu. Breast Apa? care. Breast care. Breast care. Kita cek ya. Breast care. Ini tulisannya ya? Nggih, Bu. Breast T, Bu. OT ya? Nggih.
Nih. Ternyata breast care itu tidak ada persamaan. Salah itu. Sebentar. Ternyata dia tidak ditemukan atau saya salah nulis. Kita harus pertama nulis harus benar dulu. Coba ya kalau kita child misalnya. Children. Enggak ada ya. Sebentar. Nah, misalnya ini. Nih ketemu ya. Harus diklik advance. Nih, ternyata di child itu tidak ada nih. Oke. So in the list. Nah, di sini nih. Bisa terlihat children itu bisa childhood atau adolescence. Kemudian di sini ada berapa? Terus misalnya kita coba lagi. Clear. Coba mother. Nah, nih misalnya. Di sini mothers, gestational mother, host mother. Misalnya seperti itu. Jadi di sini, nah kesalahannya misalnya kenapa kok kita itu kemarin kan ada terkait dengan kita mendapatkan istilah, mendapatkan kata, kemudian padanannya apa, itu kan agak kesulitan ya. Dan ketika salah pun kita tidak akan mendapatkan jurnal atau data yang kita butuhkan dengan benar. Sehingga ketika kita mau mencari, kita ke MESH dulu. MESH dulu, tetapi dengan catatan kayak Bu Erna tadi sudah mencoba children, nggak bisa, breast care nggak bisa, berarti harus ngecek dulu nih. Di kosakata bahasa Inggris, kamus bahasa Inggris dulu dicek dulu. Yang benar itu penulisannya seperti apa, baru nanti kita copy ke MESH ini, MESH ini dulu. Gitu ya. Terus nanti kan kelihatan nih, misalnya search ya, search. Nah, di sini akan kelihatan kan? Nih, search result. Dia menemukan 14 kata terkait dengan mother. Nah, mothers. Baik itu mother itu ada S-nya kah, ada komanya kah? Berarti ketika kita memasukkan mothers itu bisa didapat, itu berarti kata itu benar. Tetapi ketika children tadi nggak ketemu, itu berarti salah. Kalau salah, nanti kita akan kesulitan ketika mencari literatur search-nya. Begitu ya. Jadi, apa kata kalian, kemudian misalnya nih, sudah dikasih mother, kemudian istilahnya itu woman. Nah, woman-nya juga harus dicek di MESH. Benar enggak? Seperti itu. Jelas enggak dengan apa yang saya sampaikan? Contoh lagi. Yes, Bu. Oke, child. Nah, children itu kan nggak muncul, tapi kalau child kan muncul. Nah, child muncul berarti itu katanya sudah benar. Nih, child. Nah, child ini nih. Child ini bisa child, kemudian preschool atau preschool, kemudian lagi apalagi ya, child. Adanya hampir sama dengan preschool, berarti padanannya itu misal ditulis preschool. Kalau itu mau mencari anak yang usia sekolah. Terus apalagi ya, misalnya breastfeeding. Nah, breastfeeding, kalau breastfeeding ada nih padanannya breastfeeding atau eksekutif atau eksklusif breastfeeding. Saya seperti itu, berarti kata yang kalian gunakan itu benar. Jelas ya?
Oke, Jelas, Bu. kita ulang lagi ya terkait dengan mes. Mes kapan sih mes itu harus digunakan? Mes itu digunakan ketika kalian menyusun piko. Karena di piko itu akan ada kata yang akan dicari. Pertama, pikonya dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Setelah ditranslate ke dalam bahasa Inggris, setiap kata dari P, I, C, O itu kan harus ada istilah lainnya kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Itu nah untuk mengecek apakah kata yang kita gunakan atau kita translate dalam bahasa Inggris itu benar, itu kita cek dulu di webnya MESH, MES. Nah, di sini kita klik di sini. Misalnya tadi kita ngecek mau kita terkait dengan stunting pada anak. Berarti kan kita mencari di situ bahasa Inggrisnya anak kan child. Benar nggak kita menulisnya child? Nah, child ternyata muncul, berarti benar. Kemudian stunting. Nah, ternyata stunting nggak muncul nih. Berarti ada growth disorder di sini muncul nih, berarti dia bisa. Tetapi hanya sedikit yang menggunakan istilah itu. Kemudian setelah ini dapat, baru kita ke setelah kita ke mes tadi ini, cari istilahnya. Nah, kita baru mencari alat bantu dengan and, or, and not. Traduction, grouping, atau nesting. Jadi, kalau kita menggunakan and, itu mempersempit. Hanya misalnya ibu dan anak. Selain itu, dia nggak akan muncul. Itu jadi mempersempit. Kemudian implementasinya nanti saya jelaskan. Bolen or, anak atau ibu. Jadi yang N tadi gabungan, tidak bisa dipisahkan. Ibu dan anak, berarti nggak bisa dipisahkan. Dan itu hanya akan muncul yang ada kata ibu dan anak. Kalau hanya muncul ibu tok, anak tok, jurnalnya nggak akan muncul. Tapi kalau kita memakai or, ibu, or, anak. Nah, nanti jurnal yang tidak ada, misalnya hanya ada kata ibu muncul. Hanya kata ada anak muncul. Tapi yang tadi bedanya, jurnalnya kalau pakai N hanya muncul ketika dia ada gabungan kata ibu dan anak. Kemudian A not B, misalnya ibu kecuali anak. Berarti hanya ibu saja tanpa anak. Terus, nah di sini ada simbol bintang. Simbol bintang itu dikasih jika dikasih pada kata yang belakangnya itu bisa ada tambahan, misalnya child, kan bisa children, child care, childhood. Tetapi kalau misalnya mother, itu kan nggak ada bintangnya, karena nggak ada motheren, motherhood, itu kan enggak. Jadi yang ada tanda bintangnya yang kalau dia itu bisa berubah jadi dari bab 1, bab 2, bab 3, misalnya seperti itu. Belajar lagi bahasa Inggrisnya ya. Terus ada simbol traduction atau penyederhanaan kata yang artinya huruf tambahan dapat ditambahkan di belakang kata sehingga membentuk kata lain. Contohnya ini. Child, children, child care kan akhirnya artinya akan berbeda. Child care itu kan mengasuh anak. Terus itu tanda bintang. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu nih, kiranya di belakang ada kata lain nggak ya? Nggak usah ditanda bintang, nggak masalah. Kalau tahu tanda bintang, kalau nggak tahu nggak usah. Kemudian simbol ini adalah simbol dalam kurung itu grouping. Grouping itu dalam contohnya dalam kurung buka, fever or febris, kurung tutup. Berarti nanti ketika mencari itu, misal nih ya, pengaruh ibuprofen terhadap penurunan panas anak. Jadi nanti mencarinya tidak harus mencari artikel febris dulu. Tetapi nanti akan ada kita mencari suku kata yang ada di tema kita itu secara bersamaan. Itu dengan pola ini nanti saya akan menjelaskan. Nah, di sini dari sini nanti pencariannya jadi. Nah, contoh ini. Pencariannya adalah contoh ya, pasien child
tanda bintang kalau tidak ada. Misalnya kalian itu tidak tahu ada ketika mother itu nanti bisa berubah lain katanya atau tidak. Kalau nggak tahu nggak usah tanda bintang, nggak apa-apa. Child or infant dalam kurung N. Fine or kurung buka lagi fever or febris. Jadi anak atau infant itu kan masih bayi ya. N. Jadi kita mencari kata ini dan kata ini, bukan or. Or hanya dicari, hanya ditulis pada kata yang kalian tulis istilah lainnya tadi apa. Kemudian intervensinya ibuprofen, kemudian komparasinya paracetamol or acetaminophen. Nah, di sini akan ada ketika kita mencari di PubMed dalam kurung child or infant and fine or dalam kurung fever or febris, kurung tutup lagi, and ibuprofen. Bu, ini kenapa nggak dikurungi? Karena hanya satu kata. Kemudian N dalam kurung paracetamol or acetaminophen, kurung tutup. Nah, ini coba kita ini ya. Kita cari di PubMed. Kita cari di PubMed. PubMed ya, klik PubMed. Nah, di PubMed ini ketika kita tadi mencari, kita kalau misalnya mau login boleh silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, akan muncul ini nih. Terlihat? Terlihat, Mbak? Lihat, Bu. Oke, nah munculnya adalah 63 artikel. Nah, kita mau cari yang apa? Kita cek di sini ini untuk apa toh, Bu? Kita cari nih. Jadi nanti mencarinya ini kemudian full paper. Klik teksnya. Full text maksudnya. Nah, ternyata dari 63 berubah menjadi 56 halaman saja. Kemudian kita cari lagi biar lebih sempit. Kita mau mencari free, yang free full text. Nah, semakin sempit lagi page-nya, cuma jadi 18. Kita mencari dalam 5 tahun terakhir. Nah, jadi 8 lah. Seperti itu. Itu untuk PubMed. Untuk yang ProQuest juga sama. ProQuest. ProQuest kita klik sini. Ctrl V. Ctrl V, kemudian kita search. Nah, sama ya. Hampir sama dengan yang tadi. Ini ada berapa? Nah, 31.000. Kemudian coba kita klik sininya. Nih yang jurnal. Kemudian kita klik 5 tahun. Nih akhirnya jadi 1000 berapa. Kemudian apa lagi ya kalau di sini? Ini untuk menguruskan yang relevan. Yang relevan apa? Terus apalagi ya Mbak? Sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pencarian. Nah, sekarang sebelum dimulai, ada semua Mbak memegang laptop,